Menarik apa yang tadi Prof. Hermanto sudah tekankan dari aspek ilmiah dan juga keberlanjutan. Saya ingin ke Pak Adit. Dan kalau dari sisi pelaku industri agribisnis, bagaimana Anda melihat kontribusi sektor swasta untuk bisa memperkuat peta ketahanan pangan nasional untuk lebih spesifiknya untuk komoditas jagung? Iya, jadi kan kalau tadi Prof. Hermanto dan Pak Prayudi ya udah menyampaikan bahwa jagung itu begitu penting ya. Jadi memang kan seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan kemudian tuh lahan pertanian juga semakin terbatas gitu. Jadi memang penggunaan jagung khususnya ibaratnya kita menerapkan teknologi pada tanaman itu suatu keharusan, Mbak gitu. Nah, jadi di kita tuh di Bayer Crop Science kita punya jagung bioteknologi yaitu yang tahan terhadap gulma ya, karena memang gulma ini emang kerjaan berat bagi petani gitu, karena untuk membersihkan gulma tuh butuh tenaga. Nah, kita sudah demplot di beberapa provinsi gitu, di Sulsel, NTB, dan Lampung ya, itu peningkatan produktivitasnya bisa 15-25% gitu. Dengan adanya penerapan bioteknologi dengan penerapan bioteknologi tadi. Nah, selain itu yang paling penting adalah juga mengurangi input. Nah, mengurangi inputnya ini bisa 30%. Misalnya dia biasa menyemprot gulmanya itu 4-6 kali, dengan benih ini tuh dia cukup 1-2 kali. Berarti ada pengurangan input tadi gitu. Nah, jadi ini teknologi udah kita research ya, udah bertahun-tahun. Nah, ini udah kita bawa ke Indonesia nih untuk diperkenalkan kepada petani. Tuh, jadi ya memang itu suatu keharusan untuk penerapan teknologi dalam tanaman, Mbak. Oke, sudah berapa lama Pak menerapkan ini teknologi ini dan apa perbandingan signifikannya selain tadi pengurangan input dan juga produksinya yang cukup signifikan meningkat? Kalau research-nya sih udah lama ya, Mbak ya. Tapi memang kan jadi untuk bioteknologi itu perizinannya juga lumayan complicated gitu ya. Karena satu, dia harus dapat keamanan pangan dari BP POM, terus keamanan pakan dari Kementan, kemudian yang terakhir keamanan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, memang proses regulasi ini yang memang bikin kita memakan waktu gitu. Nah, makanya dengan adanya Pak Prayudi ini dari Kementerian Koordinator Pangan, mungkin nanti bisa dipayungin nih Pak ya antara kementerian tadi untuk supaya regulasi itu tidak menjadi hambatan gitu bagi kami. Gitu. Mungkin Pak Yudi boleh menanggapi sedikit Pak Yudi dengan adanya regulasi yang dikeluhkan sedikit lambat, Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara regulasi memang hadir untuk mengatur sebenarnya ya. Jadi kita telah memiliki PP 21 tahun 2005 terkait dengan keamanan hayati produk rekayasa genetika. Kemudian ada turunan Perpres, kemudian dari keamanan-keamanan teknis juga sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kita coba dengan kabinet yang baru ini, kita coba melakukan review terhadap regulasi-regulasi, mana yang kita coba bisa percepat, karena ini sudah tuntutan sebenarnya. Tuntutan kita untuk memanfaatkan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita ketinggalan. Bahkan kita akan menjadi pasar nanti. Oleh karena itu, menurut kami di pemerintahan adalah sekarang Kemenko sudah sedang menyiapkan tim Pokja Perbenihan. Dan di dalamnya kita akan melakukan review terhadap regulasi-regulasi itu. Itu Pak, tapi mungkin seberapa besar Pak urgensinya untuk bisa menerapkan teknologi di tanaman seperti yang disampaikan oleh Pak Aditya tadi? Ya, kalau kita berbicara pertanian, ke depan itu kita harus berbicara namanya pertanian presisi. Presisi artinya ya betul-betul kita ukur secara kuantitatif. Tadi sebenarnya kalau kita berbicara ini kan sebenarnya kita ke arah efisiensi. Efisiensi penggunaan input. Seberapa besar efisiensi kita menggunakan pestisida, pupuk, ya, air, di mana 3 input ini sangat berpengaruh terhadap biaya usaha tani, maka teknologi harus hadir untuk bisa memberikan efisiensi penggunaan input tadi. Nah, itu menurut saya yang diperlukan dalam pertanian modern kita saat ini. Kalau dari Prof. Hermanto sendiri seperti apa? Kalau tadi Pak Aditya menjelaskan adanya efisiensi, lalu Bapak juga Pak Yudi menyebutkan dengan adanya quantity yang lebih accountable karena bisa diperhitungkan. Kalau dari Prof. Hermanto sendiri urgensinya seperti apa Pak? Ya, jadi
yang mempengaruhi produksi itu adalah teknologi. Ya. Benih yang tadi disebut benih biotek itu juga adalah teknologi. Tapi teknologi itu pemanfaatannya itu menjadi tidak optimal manakala tidak ada terobosan kelembagaan mengatasinya. Jadi kalau untuk izin katakanlah masih terlalu lama, itu adalah dengan format kelembagaan yang ada, ya, maka itu perlu juga diperpendek waktunya. Jadi terobosan teknologi harus diiringi dengan terobosan kelembagaan sehingga apa-apa yang sudah menjadi temuan secara teknis itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Indonesia ini mempunyai suatu ciri khas ya, dengan penduduk yang sangat besar, kemudian distribusinya juga yang tidak merata, ya, menumpuk di Jawa, tapi ada juga di pulau-pulau yang lain. Itu membutuhkan kenaikan produksi yang sangat besar sebetulnya. Ya, karena kalau dia pakan, terutama untuk pakan itu kan bisa disimpan dengan cukup efektif gitu. Lebih bagus stoknya cukup banyak daripada kita kekurangan. Kalau dia di bawah batas tertentu kekurangan itu pasti yang terjadi adalah fluktuasi harga seperti tadi. Jadi meskipun petaninya mati-matian membuat efisiensi, ya, perusahaan membuat efisiensi, begitu terjadi gejolak harga itu bisa terhapus oleh fluktuasi yang sangat besar itu. Jadi faktor kunci yang harus diwujudkan itu adalah membuat supaya fluktuasi harganya tidak terlalu lebar. Ya, produksinya juga fluktuasinya tidak terlalu lebar. Saya ada mengambil data perbandingan produktivitas, mungkin bisa ditayangkan ya. Nah, di situ bisa kita lihat sebetulnya produktivitas rata-rata untuk jagung kita itu relatif agak tinggi sebetulnya ya, relatif tinggi. Dia meningkat ya dari sekitar ini ya, ada di sini bisa kita lihat. Indonesia itu yang warna kuning ya. Jadi dia meningkat dari 5 ton lebih sampai dia sekitar 8 ton saat ini ya. Nah, tapi peningkatan daripada penduduk kita itu jauh lebih tinggi. Oke, jadi tidak mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia. Kejar-kejaran. Artinya ini harus dipertinggi lagi. Gitu. Caranya tadi adalah dua, jadi produksinya tadi harus didukung oleh teknologi, kelembagaannya juga dibuat makin efisien ya Pak Yudi ya.